Karena dia hanyut dan masuk di dalam pergunjingan orang. Dia masuk di dalam apa yang orang omongkan tentang dirinya. Tetapi kalau itu ada kritik, ada masukan yang membangun, ya kita harus terbuka. Nah, kita terbuka tapi jangan tempat terluka. Karena apa? Nggak ada gunanya. Apakah Anda memiliki pengalaman Anda digunjingkan atau dibicarakan begitu ya? Bahkan mungkin Anda difitnah, dicemooh, digosipin oleh banyak orang. Pernah mengalami? Nah, saya lihat ada yang tersenyum mungkin pernah mengalami ya. Ya, kita semua pernah mengalami atau memiliki pengalaman yang mungkin tidak mengenakkan kita ya. Kadang-kadang orang mempergunjingkan kita, membicarakan kita. Dan ketika kita mendekat, dia akan diam dan pergi. Nah, itu sebuah tanda bahwa kadang-kadang kita dibicarakan, kita nggak tahu apakah itu baik atau tidak, tetapi yang jelas mempergunjingkan atau membicarakan orang lain itu kebanyakan sih dari hasil riset itu pasti membicarakan hal-hal yang menurut orang yang berbicara itu mungkin aneh atau sesuatu yang tidak disetujui dan sebagainya. Dan ini membuat kadang-kadang beberapa orang ketika menanggapi gosipan orang, fitnahan orang, dia menjadi apa? Stres. Karena dia hanyut dan masuk di dalam pergunjingan orang. Dia masuk di dalam apa yang orang omongkan tentang dirinya. Tapi saya mengajak kita sekarang, mungkin yang muda masih ingat atau belum tahu, ini ada pepatah kuno ya. Dulu saya masih ingat. Mudah-mudahan Anda tahu juga pepatah ini. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Artinya apa? Dia sedang jalan begitu, ada anjing yang menggonggong begitu, dia lewat saja. Artinya, dia mengabaikan semua ocehan, ya, mengabaikan semua cemooh, mengabaikan semua pergunjingan, dan dia berjalan saja maju gitu. Menuju apa? Menuju tujuan. Misalnya dia ingin pergi ke pasar, dia lewat saja begitu. Karena apa? Karena dia hanya menggonggong. Nah, kata menggonggong di sini pengertiannya dia hanya ngomong begitu. Tetapi kalau kita tanggapi, itu kita akan masuk ke dalam dunia yang gelap. Kita akan merasa terzolimi, ya, kita merasa menjadi korban. Kita akan merasa seperti disingkirkan, kita merasa seperti orang diremukkan begitu ya oleh perkataan-perkataan orang. Kalau kita tanggapi. Kadang-kadang kita itu juga tidak boleh alergi ya. Ini tidak sama dengan masukan atau kritik yang membangun ya. Kalau orang mempergunjingkan berarti memang itu pada umumnya itu selalu hal-hal yang negatif itu pada umumnya ya. Tetapi kalau itu ada kritik, ada masukan yang membangun, ya kita harus terbuka. Jangan kita menjadi anti kritik. Jangan kita tertutup dan kita merasa aku nggak mau dengar apa omongan orang, bukan. Tetapi yang saya maksud di sini ketika orang mempergunjingkan kita, orang mengomongan kita, wah anaknya begini, wah dia belum berhasil, ya sudah dengar dan lupakan begitu. Karena apa? Dia cuma ngomong, dia tidak memberikan solusi, dia juga tidak berikan uang, ya. Dia juga, wah rumahnya kok begitu sih, kan cuma ngomong dia. Tetapi pernah nggak dia bantu untuk membangun rumah kita? Kan tidak. Kok kurus sih gitu, kok wah harusnya gini-gini. Tapi kan dia tidak memberikan juga makanan kepada kita. Dia hanya ngomong. Itu yang dalam pepatah ini ya dipakai kata yang menurut saya itu juga termasuk keras juga. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Artinya cuma menggonggong saja, ngomong saja, tapi nggak memberikan bantuan. Nah, hal-hal demikian tuh kita jangan tanggapi. Tetapi kalau itu ada masukan-masukan, ya, ada kritik yang membangun, yang membuat kita lebih maju lagi, kalau itu berguna, ambil, manfaatkan untuk kemajuan diri kita. Jadi kita nggak boleh anti kritik, dan kita juga nggak boleh defensif. Kita orang ngomong apa, kita seperti membela dengan luar biasa. Akibatnya apa? Ya orang tidak akan beri masukan lagi kepada kita. Kita harus menjadi orang terbuka. Tetapi juga ketika orang mempergunjingkan kita, mencemooh kita, jangan kita cepat terluka. Nah, kita terbuka tapi jangan cepat terluka. Karena apa? Nggak ada gunanya. Karena itu hanya ocehan, hanya orang ngomong saja, dia juga nggak akan buat apa-apa. Untuk keluarga kita, untuk anak kita mungkin, atau kehidupan kita secara pribadi tidak ada. Dia cuma ngomong saja. Ya itu kalau ditanggapi, kita menjadi stres. Nah kalau kita stres,
kita imunnya turun kan. Nah, kalau imun turun kita cepat sakit-sakitan. Nah, yang rugi siapa? Ya diri kita sendiri. Karena itu abaikan. Tetapi kalau itu hal-hal yang baik, yang membangun kita, terima. Masukkan itu sebagai vitamin, orang bilang. Supaya kita semakin sehat dalam menghadapi setiap kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mengabaikan omongan-omongan orang, itu artinya kita sadar untuk mengendalikan emosi kita. Jangan emosional begitu ya. Ketika orang ngomong A, kita langsung dengan itu balas juga. Nah, itu dibilang kita masuk dalam perangkapnya. Kalau kita masuk dalam perangkapnya, kita sulit keluar, kita akan berkelahi di situ, terus tidak dapat apa-apa. Tapi yang paling tepat memang menurut saya menghadapi cemooh, pergunjingan, gosipan orang, bahkan mungkin fitnahan ya. Namanya fitnah, berarti kan tidak selalu benar ya. Kita ambil jalan yang damai saja, kita abaikan. Dan kita harus maju terus dengan tujuan-tujuan mulia kita, yang kebaikan kita, untuk menggapai cita-cita kita, entahkah pribadi, keluarga, anak-anak kita, atau siapa saja. Karena pada prinsipnya orang yang menggonggong, maaf ya, menggonggong begitu orang bicara gitu, itu cuma bicara aja, dia hanya ngomong saja, tapi nggak pernah kasih solusi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, tanggapilah cemooh dengan hati yang lapang, dan abaikan itu sebagai cara agar kita tidak terluka. Tapi yang penting adalah teruslah melangkah menuju tujuan kita dengan cara yang bijak. Kita menanggapi semua cemooh, bahkan pergunjingan itu, supaya kita itu menjadi orang yang tidak tenggelam di sana, tetapi kita keluar dan kita maju dan buktikan kepada orang lain, bukan dengan cara kita berdebat, tapi dengan cara prestasi-prestasi atau karya-karya kita yang baik, yang menunjukkan siapa jati diri kita yang sebenarnya. Karena itu, abaikan hal-hal yang mungkin akan membuat kita stres, tetapi terima semua masukan-masukan yang akan membuat kita dibangun dan menjadi orang yang berguna di masa-masa yang akan datang. Semoga ini memberikan inspirasi. Sampai berjumpa dalam program Inspirasi selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.